Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang makromolekul. Kita akan bahas dulu tentang polimer. Pertama, kita akan bahas tentang polimerisasi. Di polimerisasi ada dua, polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Kedua, klasifikasi polimer. Jadi di bagian klasifikasi kita akan bahas berdasarkan sumbernya, berdasarkan jenis monomer penyusun, dan berdasarkan sifat terhadap panas. Sekarang kita bahas dulu tentang pengertian daripada polimer. Polimer adalah suatu makromolekul dengan rantai panjang yang terdiri atas unit-unit yang lebih kecil atau kita sebut monomer yang tergabung secara bersama-sama. Jadi yang pertama kita bahas tadi apa? Polimerisasi, yaitu adalah reaksi pembentukan polimer. Polimerisasi tadi dibagi dua, polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Sekarang kita bahas polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dengan monomer-monomer berupa molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3 tanpa melepas molekul kecil. Jadi, pada polimerisasi adisi, polimer merupakan satu-satunya produk. Jadi ada monomer ditambah dengan monomer lainnya dan seterusnya, maka akan terbentuk yang namanya polimer. Sekarang kita lihat contoh dari polimerisasi adisi. Contoh pertamanya, polietena atau kita kenal polietilena. Monomernya adalah etena, ditambah entena, dan ditambah etena seterusnya, maka nanti ikatan rangkap duanya akan lepas, dia akan terbuka, dan bisa berikatan dengan molekul lainnya. Dan nanti di bagian akhirnya akan terbentuk yang namanya polietena, polimer polietena. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya pada penggunaan plastik polietena. Sekarang kita lihat contoh berikutnya dari polimerisasi adisi. Yang kedua adalah polivinyl klorida atau PVC. Monomernya adalah vinyl klorida yang akan membentuk polimer polivinyl klorida yang banyak digunakan pada pipa pralon. Yang ketiga, poliisoprena atau kita sebut sebagai karet alam. Monomernya adalah isoprena atau kita sebut sebagai 2-metil 1,3 butadiena yang nanti akan membentuk polimer poliisoprena. Yang keempat, teflon atau PTFE. Monomernya adalah tetrafluoroetena yang nanti akan membentuk polimer politetrafluoroetena atau yang kita kenal sebagai teflon. Selanjutnya kita akan bahas polimerisasi kedua, yaitu adalah polimerisasi kondensasi. Yaitu polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dengan melepaskan molekul kecil. Contohnya H2O atau HCl. Monomer ditambah monomer ditambah monomer seterusnya, maka akan menghasilkan suatu polimer plus dengan molekul kecil. Sekarang kita lihat contoh dari polimerisasi kondensasi. Yang pertama adalah dacron. Monomernya adalah 1,4 benzena dioat yang ditambah dengan 1,2 etanadiol. Maka akan terbentuk polimer dacron plus dengan melepaskan molekul H2O. Dacron banyak digunakan pada pengisi bantal. Contoh kedua, nilon 66. Nilon 66 punya monomer asam heksanadioat yang ditambah dengan 1,6 diaminoheksana yang akan menghasilkan nilon 66 plus dengan molekul H2O. Dengan catatan nilon 66 banyak digunakan pada proses pembuatan benang.
Baik, kita akan lihat klasifikasi polimer. Pertama, klasifikasi berdasarkan sumbernya. Polimer ada yang bersumber dari alam, contohnya protein, selulosa, poliisoprena, dan amilosa. Ada juga polimer yang sintetis, maksudnya dibuat di pabrik atau dibuat di laboratorium. Contohnya polistirena dan polibutadiena. Selanjutnya, klasifikasi polimer berdasarkan jenis monomer penyusunnya. Yang pertama adalah homopolimer. Monomer, pembentuk polimer ini hanya terdiri dari satu jenis monomer, seperti contohnya adalah PVC, PVA, karet alam, dan Teflon. Yang kedua, copolimer. Jadi, polimer jenis ini terbentuk dari dua jenis monomer, misalnya Dacron, nilon 66, SBR, dan bakelin. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan sifat terhadap panas. Yang pertama, termoplastik. Jenis polimer ini cenderung menjadi lunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain karena gaya yang mengikat rantai-rantai polimernya lemah. Polimer termoplastik bersifat ringan, kuat, dan transparan. Contohnya polietena dan polistirena. Kemudian termosetting. Jadi jenis polimer ini memiliki bentuk permanen dan akan mengeras bila dipanaskan. Hal ini terjadi karena adanya ikatan-ikatan kovalen yang banyak jumlahnya dan sangat kuat gaya antar rantainya. Ikatan tersebut akan hancur dan polimer ini akan terbakar jika dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Sekarang kita akan bahas tentang salah satu jenis polimer, yaitu adalah plastik. Pembahasan kita tentang penggunaan plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Sebenarnya materi plastik sudah sangat lama ditemukan, tapi orang yang pertama kali menggunakan materi ini untuk dijadikan kantong plastik adalah Sten Gustav Thulin pada tahun 1959. Jadi pada masa itu dia pengen menyelamatkan lingkungan. Kenapa? Karena pada masa itu banyak orang yang menggunakan kantong kertas. Yang kita tahu sumber kertas adalah dari pohon. Perkembangan selanjutnya bukan hanya kantong plastik, botol minum, dan lain hal sebagainya itu banyak terbuat dari plastik. Nah, masalahnya baru muncul. Masalahnya adalah penggunaan dan penanganan yang tidak tepat. Makanya banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat limbah plastik. Salah satu contoh beritanya adalah ada orang yang mendokumentasikan Laut Bali yang penuh sampah plastik. Kita lihat videonya. Jadi terlihat di situ banyak sekali sampah plastik yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian berita lainnya, penemuan yang mengubah dunia, plastik si serbaguna tapi berbahaya. Bahayanya sebenarnya adalah satu, karena susahnya untuk dihancurkan. Yang kedua adalah karena ada materi di dalamnya yang bersifat bahaya. Contohnya bisphenol A atau kita kenal sebagai BPA yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Kemudian kondisi COVID-19 itu banyak sekali sampah medis yang terbuat dari plastik, dan ini akan menjadi masalah ke depannya. Jadi bukan hanya di dataran rendah atau di lautan, bahkan sampai di pegunungan sudah banyak sekali limbah plastik yang ditemukan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penanganan limbah plastik. Cara yang paling efisien sebenarnya adalah 3R. Reuse, reduce, and recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemauan dan kreativitas. Makanya jangan heran kita temukan banyak orang yang sangat kreatif. Salah satunya ini, membuat plastik dari singkong. Dan ternyata itu bisa dikonsumsi. Atau yang lainnya, botol plastik dijadikan barang seni bernilai tinggi. Jadi, kalian bisa menyelamatkan lingkungan dengan menangani sampah plastik dengan baik. You don't have to be a superhero to save the world. Baik, jadilah superhero yang menyelamatkan lingkungan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.